Jadi Megatrust akan terjadi. Kapan itu tibanya? Saya lihat pergerakan pertama ada di November. Ada nggak artis datang ke lu pengen peletin suaminya sekarang jadi suaminya? Dulu ada. Tiga-tiganya merebut dari istri sah. Ya iyalah, lakor lagi. Pelet itu bisa merubah keadaan seseorang memang kayak dan lupa sama keluarga. Pasti. Kita nggak perlu sebut nama, tapi memang kakak mengkonfirmasi itu ada. Iya. Kalau misalkan kayak persyaratannya apa aja sih? Misalkan kakak, aku nih calon amit-amit ya, calon pasien kakak. Saya pengen santet Reza misalkan. Itu apa aja yang harus aku siapkan biasanya dulu? Saya minta darah ular, ya harus ada terus darah ular, ayam cemani, darah ular, ayam cemani. Tapi kalau udah ke ekstrim, saya butuh janin. Karena susuk yang paling bagus itu bukan susuk di muka Bang Robi, susuk di vagina. Karena kalau laki-laki sudah main dengan perempuan yang susuknya di vagina, jangan harap bisa pulang. Udah itu aja. Kalau kalian teringat ketika kalian masih SD, SMP, atau SMA, mungkin berlomba-lomba mempelajari ilmu fisika, matematika, lesnya di Ganesha Operation zaman dulu ya, atau les bahasa Inggris di LIA. Yang satu ini dari SMP, lesnya bukan les seperti itu teman-teman. Something yang memang berhubungan dengan informal education, tapi ini lebih ke dark dan black. Kebayang nggak anak SMP yang dia pelajari, yang beliau pelajari adalah ilmu hitam. Ilmu nyantet, ilmu buat ngilangin nyawa orang. Dan ternyata ilmu itu sempat ngasih pemasukan juga untuk sekian puluh tahun, dan bahkan bukan orang-orang sembarang yang pakai jasa beliau ini, tapi orang-orang yang pernah bisa dibilang warawiri di TV nasional kalian dari zaman TVRI, dan TV-nya mungkin masih hitam putih. Kalau nggak percaya, di Bisikan Gaib kali ini kita akan dengar cerita dari seseorang yang dulunya mendalami, mengeksploitasi ilmunya, mencari rezeki dari sana, tapi sekarang malah membantu mereka yang menjadi korban ilmu-ilmu hitam tersebut. Teman-teman, di Bisikan Gaib kita ada Kak Ria di sini. Salim dulu, Kak. Sehat Bang Obi. Gemeter. Aduh. Gemeter dingin nih. Ini ya, beliau ini dari 365 hari, cuma 1 hari yang kosong di sini. 364 harinya udah penuh di mana-mana, keliling. Gak hanya ngobatin yang ada di Jakarta, Jabodetabek, keliling Indonesia, sampai ke Kalimantan, perang sama dukun Kalimantan juga udah sering. Sampai ke luar negeri juga dipanggil beliau. Orang yang di ICU udah tinggal tunggu hari kayaknya ya. Beliau komunikasi juga bisa. Dicari tahu, itu hebatnya. Makanya nggak heran kaya raya. Langsung Amin. Nggak boleh gitu, itu doa. Amin. Ini anak yatim yang ngomong. Amin, ya Allah. Amin, amin. Sama anak yatim. Ya, satu geng. Dulu kita nangis-nangisan ya, Kak. Bener. Tapi sekarang kita harus semangat. Harus Oke, kuat. harus kuat ya. Nah, ngomongin soal kekuatan nih teman-teman, kuat sih. Kita bridging-nya ke sana dulu ya. Seorang Kak Ria ini memang nggak bisa dipungkiri, di beberapa podcast juga sudah mengakui apa yang pernah beliau lakukan atau perbuat sebelum-sebelumnya. Jadi di sini, di podcastnya Bang Robi, kita ngobrolin tentang lebih hal yang berbau edukasi aja lah ya. Kalau misalkan ada yang mendapatkan serangan, harus seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan pengobatannya bagaimana gitu, Kak. Nah, aku mau nanya, sebelum aku jauh, tapi jawab jujur dulu. Karya kan ilmu hitamnya itu tidak hanya santet, tapi juga pelet dulu. Ada nggak artis datang ke lu pengen peletin suaminya sekarang jadi suaminya? Dulu. Ada. Udah gue tebak. Gue nggak tahu kenapa gue pengen nanya itu, jadi itu nggak ada di skrip kita. Ada. Ada kan? Ada. Sekarang menikah mereka. Nikah dan saat aku udah viral kayak tolong dong kayak gitu. Ada banyak dari apa kepemerintahan pun ada yang sampai awal viral tuh kan aku nggak ada bentuk tim. Jadi kayak masih aku sendiri, terus kayak Om Vicky cuma dampingin ya segelintirnya aja, nggak kayak sekarang dalemin banget kan. Kalau Om Vicky itu yang sampai kayak diteror, tolong ya Mbak Ria, itu jadi rahasia zaman dulu gitu. Terus kenapa kok sampean kok bisa pantesan sampean dicari-cari nggak ada gitu. Terus ternyata udah tobat, terus sekarang malah jadi viral begini. Tolong yang dulu ya udah jangan disampein ya. Saya tetap jaga amanah itu kok. Kakak nggak nanya kenapa abang pengen ke situ? Kayaknya abang lebih tahu deh.
enggak. Karena yang kayak di belakang kakak ngomong ke gue, tanyain yang gitu, tanyain. Ada ya. Bahkan 3 orang ini yang aku bilang, 3 orang ini yang 2 bener-bener kayak harmonis banget. Sampai nerusin, jadi abis dari aku tuh nerusin ke orang lain. Karena kan aku udah close contact gitu sama mereka kan. Terus yang satu ini sempat ada huru-hara kayak, gue sebenarnya nggak jatuh cinta sama istri gue, gitu. Terus tapi, karena punya anak, jadi mau tidak mau jalanin. Di depan kamera baik-baik aja, tapi di belakang kayak lolo gue gitu. Itu berarti mereka kalau misalkan tidak diteruskan, cintanya bisa surut, hilang. Berarti dukun yang membantu itu sekarang estafet nih. Kak? Bisa ya? Bisa. Kalau untuk hitam sebenarnya malah lebih gampangan hitam dibandingin kita putih. Kayak contoh abang pakai pelet, pakai susuk, terus abang ke aku, ya sama aja abang matiin diri abang sendiri karena di tangan aku bukannya makin banyak malah dihilangin. Tapi kalau abang ke hitam nambah lagi, walaupun jenisnya kayak ada yang lebih ekstrim atau yang di bawah dia. Gitu. 3 nih Kak. 3. 3-3-nya merebut dari istri sah. Ya iyalah, lakor lagi. Aduh Bang Robi terlalu sensitif untuk menanyakan itu ya. Bahkan yang lagi hype sebelum masalah ini dia di 2023 kalau nggak salah itu 2023-2024 ada kematian salah seorang selebgram itu. Itu pun aku mengiyakan kalau memang dia diguna-guna karena si korbannya ini sempat jadi pasien online aku tapi belum sampai ketemu Bang Obi. Belum ketemu dan aku yang nyuruh dia untuk USG. Biar omongan aku itu nggak jadi cuma buah bibir gitu buat kamu jadi kepikiran. Ternyata pas di USG ada besi di area kelaminnya dia sama di atas perutnya dia. Dan untuk targetnya aku tahu di mana dia nyantetnya, di mana dia mintanya, aku tahu. Tapi kakak ngomong sama ini almarhumah. Iya. Kakak ngomong sama almarhumah. Iya, aku kasih tahu semuanya. Dan kakak serang balik kah atau dia Tadinya mau serang balik karena si almarhum ini kan harus ketemu sama saya dulu, biar dibersihin kita buang gitu. Tapi kebetulan memang Tuhan nggak berkehendak aku ketemu sama dia. Itu berarti kakak confirm benar? Iya. Temannya sendiri? Temannya sendiri. Kakak kalau misalkan sampaikan detik ini di podcastnya Bang Robi, kenapa kakak mau sampaikan ini? Karena emang harus disampaikan dari kemarin kan gini, nggak perlu klarifikasi sebenarnya dia orang, nggak perlu pakai sumpah-sumpah yang lain. Kalau sampai aku turun tangan, aku menyertakan semua bukti-buktinya, terus aku kasih tahu di mana letaknya, dia malu sendiri. Berarti almarhumah tahu USG itu, dia menyadari ada benda asing di tubuhnya. 1 hari setelah USG, baru almarhum aku izinin buat speak up. Boleh nggak speak up? Boleh, karena kamu udah punya bukti. Bukti chat, bukti dari dokter, kalau ada kejanggalan di dalam kelamin dan di perut kamu itu, ada benda asing gitu. Benda asing yang di saat mau dikeluarkan itu nggak ada. Pelakunya ini teman bisnisnya. Sahabatnya dulunya. Yang kakak lihat motifnya apa? Iri dengki. Karena yang ini hubungan sama suaminya nggak baik. Sebenarnya gini, bukan hubungan nggak baik Bang Obi. Ada manusia yang kriterianya panasan. Jadi kalau susah lihat orang senang. Iya. Jadi kalau sahabat kita dapat Pajero, kita harus punya Pajero. Sahabat kita punya diamond, kita nggak boleh emas, kita harus diamond juga gitu. Oh, busuk hati kalau kata orang Lampung. Busuk hati kan? Busuk hati. Jadi itu doang motivasinya tuh ya, sampai menghilangkan nyawa. Kakak komunikasi secara goib sama pelakunya, si dukunnya? Sama dukunnya, nggak perlu juga komunikasi secara goib sih, soalnya kita kan di dunia hitam ya. Dia datang ke tempat terahnya hitam saya ya, oke. Walaupun terah itu dulu yang buat saya jadi tobat. Tapi di ilmu hitam itu beda sama ilmu putih. Kalau aku kan diserangnya sama ilmu putih dari Kalimantan. Nah kalau dia datengin yang Kalimantannya dengan cara bagus karena dia nggak ada dukun. Ada salah satu tempat di Kalimantan itu pelosok hutan, itu tempatnya semua setan siluman dan lain-lain itu ada di situ. Dan kalau misalnya orang pengen datang ke sana, mau ada tujuan buruk gampang. Cuma tancepin bambu kuning di foto orang itu. Dan gak boleh sampai maghrib. Jadi dia jam 5 sore atau jam 4 sore harus turun dari gunung itu. Karena kalau enggak, dia yang akan dimakan sama
Jin penunggunya. Enggak, setan yang jantung doang tuh, apa tuh namanya? Kuyang. Ini kita belum menghadap kepada skrip loh, belum mulai loh teman-teman. Aku udah tercengang sendiri ya. Jadi ternyata terkonfirmasi sama Karya dan Karya sudah berkomunikasi sama. Karena sebenarnya kepengennya Bang Obi bukan cuma di Bang Obi, di berbagai macam tempat apa namanya podcast tuh aku cuma mau nyampein gini. Hati-hati deh sama teman sendiri. Bener, musuh terdekat adalah orang terdekat. Terus kalau udah lihat ada gelagatnya, kayak contohnya kita beli baju, dia maunya beli baju, beli ini, itu lebih baik. Itu kan hubungan yang toksik ya, itu mundur aja. Ini orangnya sekarang lagi ketawa-tawa nih ya? Iyalah, karena kan tiba-tiba nggak viral lagi. Oke, Kak, aku sekarang mau coba ini dulu, kembali kepada ilmu pelet dulu lah ya. Memang sebenarnya sih nggak perlu kita bahas karena ini juga menyangkut sama salah satu teman aku lah gitu ya. Pelet itu bisa merubah keadaan seseorang memang kayak dan lupa sama keluarga. Pasti. Kita nggak perlu sebut nama, tapi memang kakak mengkonfirmasi itu ada. Iya, saya memang mengkonfirmasi keadaan anak ini, terus mengkonfirmasi beberapa orang juga ada yang nggak viral pun, kayak misalnya nanya ada yang ada, enggak. Kalau kali ini aku yang speak up, iya memang ada. Karena beda banget raut mukanya. Kakak sudah berkomunikasi sama teman artis ini? Sudah ada komunikasi. Sampai situ aja. Nah sekarang Bang Robi sampai situ aja. Karena kita memang tidak mau in detail biar secara hukum selesai ya dan juga hubungan lebih baik di internal keluarga. Betul. Oke. Nah aku sekarang mau nanya nih Kak. Kalau misalkan ngomong soal permintaan-permintaan, aku sebagai pasien misalkan, kita udah lewat nih, santet sekarang. Paling ekstrim itu permintaannya apa sih dari si klien yang pernah kakak terima? Ada dua sih macam ekstrim yang kita bilang ekstrim ya. Dan untuk biaya pun ekstrim juga. Yang satu permintaan tanpa sebab akibat langsung meninggal. Detik itu? Iya, jadi nggak ada sakit, nggak ada apa, bisa lewat kecelakaan atau dia tiba-tiba langsung udah lewat. Cuma indikasinya pasti muntah darah dulu baru langsung nggak ada. Nah kalau kedua ini dibikin mayat hidup. Jadi kembang kasur, dia cuma bisa di kasur aja. Koma gitu? Dikatakan koma enggak, dia masih melek, benar-benar melek. Melek gitu? Tapi cuma bisa disuapin, kayak orang syarafnya udah kena lah. Dan kayak itu dokter pun nggak bisa mendeteksi penyakitnya apa ya? Kakak sudah melakukan itu? Sudah. Terus nyesal? Banget lah. Setelah kita bertobat semua penyesalan itu ada. Karena ketika uang mau se-ekstrim sebesar apapun masuknya keluar juga cepet ya? Iya, karena ya uang setan dimakan jin? Iya, uang setan dimakan jin, terus udah kayak gitu kan memang itu tidak bisa aku kasih buat almarhum papaku. Jadi aku itu kerja juga halal dan gaji halal aku itu semuanya buat papa. Oke. Kak, kalau misalkan kayak persyaratannya apa aja sih? Misalkan kakak, aku nih calon amit-amit ya, calon pasien kakak. Saya pengen santet Reza misalkan. Itu apa aja yang harus aku siapkan biasanya dulu? Kalau untuk santet, kita kan ada berbagai macam levelnya. Oke, Maichi ya? Iya, ada santetnya langsung kematian, terus atau santet dia sakit, terus ada teluh, ada guna-guna. Tapi kalau udah masanya dari yang rendah cuma butuh foto nama panjang, binti, tanggal lahirnya, terus kita pasti minta tanah kuburan, rambutnya kalau nggak ada pun di fotonya juga udah cukup. Terus paling mahar selesai. Naik lagi tahapan yang bikin dia sakit tapi menahun. Nah itu kita ada butuh ayam cemani, saya butuh harus ada rambutnya. Terus kita minta kain kafan, tanah kuburan tuh ada agak ribet kan. Terus ada ritual beberapa kali yang memang dia harus nyuguhin gitu. Kayak contoh saya minta darah ular, ya harus ada terus darah ular, ayam cemani, darah ular, ayam cemani. Tapi kalau udah ke ekstrim, saya butuh janin. Janin yang sudah mati? Kalau bisa sih seger dia abortion, langsung kita makan. Tapi kalau nggak ada, biasanya saya lempar ke anak buahnya abah, guru besar saya dulu. Dia ada di penyimpanan, paling lamanya 5-4 hari. Jadi kurang fresh, baru kita makan. Tunggu, sebentar. Ini agak shock aku ya. Jadi kalau dulu tuh katanya film Susana itu jam dulu udah makan sop janin biar awet muda atau apa persyaratan begitu tuh it's real. Real, karena di Jepang pun kayaknya biasa deh. Ada, tapi kalau di kita kan
mungkin masih ekstrim ya. Tapi bagi saya itu saya belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi. Tetap janin aja belum ekstrim. Belum. Ini janin yang maaf hasil aborsi. Iya. Ada penyimpanannya khusus buat dikonsumsi sebagai persyaratan. Jadi sang pasien ini yang pengen minta bantuan kakak ini tinggal nebus aja harga janin tersebut. Ada yang lebih ekstrim. Apa kak? Makan apa? Makan gedong? Makan apa? Makan Caranya yang lebih ekstrim. Yaitu? Jadi ada orang datang ke kita minta program hamil, kita jadiin, kita bikin, tapi kita juga yang ngaborsoi. Kita juga yang? Kita yang narik juga. Jadi dalam keadaan si ibu itu ngerasa perutnya dia nggak enak, di tempat kita praktek, kita keluarin, ya prosesnya kayak orang lahiran. Dia keluar segumpal darah, biasanya dagingnya itu masih kecil segini ya. Itu kita makan di situ juga, bareng sama darah-darahnya. Itu yang belum pernah aku ceritain karena kayak ekstrim banget gitu. Karena Bang Ubi udah tahu aku aja. Iya, tapi sekarang se-Indonesia jadi tahu. Tunggu sebentar Kak, jadi ada program, ada orang minta hamil. Minta hamil, promil. Bu Broto mau hamil, datang ke kakak. Betul. Adalah namanya Bu Ani. Bu Ani mau ngelahirin, ceprot owe, langsung lu makan demi agar Bu Broto hamil. Anaknya nggak jadi anak setan tuh Kak? Ya enggak. Oh, enggak, karena kan itu udah kita makan. Jadi prosesnya itu beda lagi. Kalau ada yang datang ke sini ke tempat saya hamil, itu malah jabang bayinya jadi mainan saya. Intinya gini, ilmu hitam itu penipu. Manipulatif. Ya. Ada orang datang minta promil, saya jadiin, hamil lah dia tes pack, dapat 2 bulan, pas ke-3 bulannya sudah mulai saya mainin dalam kategori itu dia perutnya sakit, panas. Karena kenapa? Pengen di 4 bulannya itu saya yang ngeluarin. Nah, datanglah 4 bulan. Kok saya tiba-tiba gini ya teh, anak saya baik-baik aja kan teh, bla bla bla, kita bikin gak sadar dia. Kita aborsi. Darahnya itu di tempat itu juga saya makan untuk ritual. Baru selanjutnya saya kasih lagi dia untuk hamil. Tunggu Kak, sampai detik ini gak ada yang perlu saya sensor ini Kak? Terserah. Enggak, Kakak aman ini beneran ini. Soalnya kita kan hubungannya keluarga ini ya. Nanti tahu tiba-tiba ada yang nyari, ada pihak berwajib nyari kan, ini gimana aman nih Kak? Pihak berwajib juga nyari kan itu dulu, dia mau nyari apa? Iya. Ada penolakan nggak sih dari guru-guru hitam Kakak sebelumnya untuk Kakak taubah ini, istilah istiqomah ini? Kalau untuk istiqomah penolakan itu secara tolak langsung ngomong nggak ada, karena mereka nggak tahu kalau aku itu tobat. Jadi nggak ada yang kayak manggil dulu, enggak. Karena semuanya jalurnya cepet banget. Hari ini aku ngerjain orang Kalimantan, seminggu kemudian dapat pembalasan, terus aku kebakar, udah 6 bulan itu rasanya badan sekujur badan itu kayak kebakar dan di atas kepala itu sejengkal itu pusaran api selama 6 bulan saya ngerasain itu. Selama 6 bulan terus saya nggak ada kontak sama guru saya karena nggak bisa ngapa-ngapain, cuma yang bantuin papa saya, almarhum papa. Terus setelah itu belajar mulai 2 kalimat syahadat, pas di sujud saya terakhir karena saya bisa ngucap 2 kalimat syahadat, saya di situ ngucapin, ya Allah kalau memang yang ada di badan saya bukan punya saya, tolong kembalikan ke yang punya. Saya hanya punyamu, hidup mati saya punyamu. Hidupinlah saya yang kedua kali berguna untuk orang, tapi matikanlah saya kalau saya tidak ada gunanya untuk orang lain. Di situ ternyata saya dapat kabar setelah 30 menit saya sudah melakukan sujud terakhir, saya sholat segala macam. Saya mencoba untuk buka BB saya dulu zaman BlackBerry kan. Saya buka lagi karena udah sekian lama nggak dibuka. Saya buka, saya cas, saya lihat pas notisnya itu 15 menit setelah saya buka ada notifikasinya itu kayak ngasih tahu abah meninggal dalam keadaan tidak baik-baik aja karena abah posisinya begini, keluar darah semua dari lubang, jadi hidung, mulut, kuping, dubur, terus penisnya, pokoknya semua dari lubang abah keluar darah semua. Itu tepat pas saya ngucap 2 kalimat syahadat dan saya pulang. Berarti secara nggak langsung abah juga ikut meremote kontrol kakak dari jauh. Emang saya seperti itu. Saya itu robotnya. Begitulah ya. Seperti yang di film-film itu nyata ya. Nyata ternyata ya. Dulu beliau ini kan mencelakai orang, sekarang mengobati orang. Ya. Ini nanti Bang Robi spill sedikit aja lah ya, yang pernah ngerjain saya. Jadi sebenarnya saya diam-diam aja.
kakak saya lebih canggih dari Anda. Jadi kalau nonton podcast ini yang pernah ngerjain Bang Robi pasti langsung ketar-ketir. Tapi sampai detik ini, demi Allah, demi papi aku yang udah sama Allah ya, sama malaikat, nggak pernah aku nanya sama kakak siapa pelakunya. Cuman nanti di podcast Karya akan bantu aku untuk bisa lebih men-clearkan semua ya. Jadi mungkin selama ini aku tuh nggak pernah kasih tahu ke orang-orang, Kak, aku tuh punya teman siapa, sahabat siapa, kakak siapa. Kan kalau udah kayak gini kayak anjing nyesel gue ngerjain Robi gitu, takut pasti orangnya. Karena kan emang udah pernah aku spill sedikit di badan abang kan, cuma tanya nih karena gila kita ketemuan terus tiba-tiba beliau langsung nanya tuh perihal ada yang nyantet, buset hebat sih kakak bisa tahu. Nah sebagai orang yang pernah jadi korban santet ya, saya zoom saya bener saya akui saya pernah dibuat seminggu nggak bisa jalan aku di kaki kananku, sakitnya minta ampun. Ciri-cirinya apa sih Kak kalau orang tuh udah mulai kena naga-naga jadul banget. Naga-naganya udah kena santet itu apa sih? Kan ada banyak kriteria yang mereka kirim. Ada yang misalnya mereka langsung ngerasain hawa di rumahnya berbeda. Terus kecemasan mereka tingkat tinggi. Terus tiba-tiba rasa gelisah, hawa di rumah nggak enak. Dan sakitnya itu dia rasa di jam-jam tertentu yang paling hebat. Anjir bener lagi. Ya. Karena kalau kayak misalnya dia sakit di jamnya nih. Kita hitungnya malam dulu ya, jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah kan itu udah OTW mau ke subuh. Itu udah mulai subuh sehat tuh sampai pagi terus. Kita masih bisa aktivitas. Siang mulai berasa sampai ke asar tuh nggak enak kaki. Maghrib makin jadi. Bener. Udah itu udah tanda-tanda yang nggak beres. Karena kalau penyakit yang namanya penyakit medis, dia akan berangsur terus sakit. Nggak ada di jam-jam tertentu. Dan itu kejadiannya misal 3 hari berturut-turut begitu aja sakitnya. Terus yang ketiga, dia ngerasain di rumahnya itu ada ledakan. Bener lagi. Ada lemparan pasir. Terus gak tahu dari mana itu muncul aja binatang-binatang. Kayak contoh di rumahnya dia lantainya bagus, bersih, gak jauh juga dari kebun. Ada kalajengking, ada ular atau ya ada benda alat-alat mereka itu, benda-benda mainan mereka itu memang di binatang, terus di hawa, itu mainan mereka. Buat kasih sinyal sebenarnya. Sinyal itu bukan untuk kita. Sinyal itu untuk jinnya mereka yang kirim. Tapi memang Tuhan baik. Sinyal itu kadang masuk kotak kita serap, jadi kita waspada. Kita jadi tahu, jadi kita ngeh. Kalau kita itu lagi gak baik-baik aja. Dan di saat saya jadi ilmu hitam pun, hawa itu saya kecilin. Permainan itu saya kecilin. Kenapa? Takut ketahuan. Ada volumenya. Ada tombol volumenya berarti. Jujur apapun yang tadi Karya sebutkan itu kejadian sama Bang Robi, Kak. Dari sama Abang itu kejadian pertama. Sholat maghrib itu dibuat nggak bisa bergerak. Sampai dengan jam 10. Betul. Jam 10 dibuat tenang tuh. Ya. Jam 2 pagi sampai jam 5 subuh. Iya mau subuh. Kagak bisa dibuat tidur gue. Jadi banget, lagi tidur-tidur gitu sakit Kak. Anjing emang lo ya. Bener. Maksud gue nyerang gue. Tapi kalau gue lagi tidur jangan kerjain gitu. Itu satu. Yang kedua ya, ledakan. Ya Ja, ini ada asistenku. Ledakan itu bener. Maghrib sampai supir dari lantai 3 turun. Apa itu ledakan? Di atas kamarku Kak. Beberapa kali ledakan. Mandi, kamar mandi itulah sebersih-bersihnya kamar mandiku Kak. Kalajengking. Makanya tadi kakak cerita begitu aku cuma mengongok doang. Ini kita nggak pernah ngobrol detail ya, tapi semua yang kakak tadi sampaikan tuh betul. Kamarku itu teman-teman ya, aku pernah hitung lampu itu jumlahnya 32 titik. Kak. Tapi gelap aja, suram aja. Dan padahal itu lagi bulan Ramadan Kak. Aku puncaknya itu adalah lebaran ketiga dibuat nggak bisa jalan. Jadi mau itu lagi bulan suci kayak dukun memang setan-setan aja, anjing aja tetap aja ngerjain ya Kak. Nggak ada bulan suci tuh mereka. Nggak ada. Tapi betul itu semuanya ciri-cirinya. Sekarang gini Kak, kalau orang yang kena santet ke keluarga tapi kayak kalau pelet bikin kita kayak antipati sama keluarga. Bikin kita jauh sama keluarga gitu ya. Kalau santet malah enggak ya Kak? Kalau santet malah kadang apa yang kita rasain keluarga ngerasain. Bener lagi. Semuanya ngerasain kayak malah nantinya akan nanya, lo baik-baik aja? Bener. Lo baik-baik aja nggak? Soalnya itulah yang namanya kekuatan Tuhan itu kan ada ya. Sinyal itu tuh bagi dua Bang. Kadang hawa yang dia kirimin kan bakalan mayung di rumah. Berpayung nih di rumah. Siapa aja nih yang ada di rumah tuh kena imbasnya. Tapi kalau kita
Kalau kita kuat, udah kuat imannya. Yang lain itu kepental cuma rasa. Kayak dapat sinyal. Tapi ngerasain apa yang kita rasain. Kok tiba-tiba gue sakit ya? Lo baik-baik aja, lo baik-baik. Itu dia namanya sinyal. Benar sih. Tapi sinyal yang Tuhan kirimin. Tapi kalau kita cukup yang kayak misalnya saya lagi di saat hitam. Sinyal itu untuk nyakitin. Karena gak enak loh dalam waktu 1 bulan itu. Hawa di badan gak enak, sakit di badan, udah kayak gitu sebenarnya trust kita, kepercayaan kita sama keluarga itu agak hilang. Bener. Kayak disuruh berobat, enggak deh, nanti aja. Ya, gue baik-baik aja kok. Bener. Ini medis kok, nggak percaya sama yang gitu. Tapi kalau udah mulai parah banget, iya deh. Di medis nggak ada hasilnya. Bener. Kakakku tuh sampai naik 3-3 ke kamar kak, saking kasihan aku nggak bisa jalan. Teman-teman yang mungkin matanya minus 7 atau 8 kayak Bang Robi, kebayang nggak sih? Kita lagi mandi nih, kan copot kacamata, nggak pakai soft lens ya. Mandi tiba-tiba di kaki tuh ada yang gerak-gerak kayak nggak hanya kalajengking, nggak apa, lipan itu segala macam di kamar mandi. Kamar mandiku tuh bersih kak, alhamdulillah. Cuman kayak hewan-hewan kayak gitu tuh dari mana entah datangnya? Padahal nggak ada kebun, nggak ada hutan ya kan? Ya itu memang mereka datang untuk nge-abuse kita sebenarnya. Awal itu ilmu hitam bukan hadir untuk nyakitin badan kak. Mindset apa ya, dirusak dulu deh. Mindset psikis kita, terus kita ke-triggernya yang aneh-aneh. Akhirnya apa, psikis Bang Obi hancur, badan hancur, gila kalau nggak mati. Kerjaan juga hancur. Ya. Pasti karena aura kamu ketutup. Bener banget. Nah binatang ini cuma tugasnya dia apa ya, nge-bius kita. Jadi kita ke-triggernya gini, ada apa nih? Kenapa nih gue? Tapi di saat kamu mau datengin orang pintar, kamu nggak mau. Bener. Di saat kamu mau penyembuhan dimanapun, bahasanya rukiah aja, kamu kayak, nggak, gue baik-baik aja kok. Bener. Itu setannya. Bener sih, anjing. Tapi alhamdulillah sih udah aman ya. Tapi sekarang aku mau nanya ke kakak. Dulu, tarif terbesar dalam mencelakai orang, aku bingung ngomongnya santet kali aja ya. Dalam menyantet orang tuh yang pernah kakak terima tuh 3 digit ya? Ya, 100-an. 100-an ya? Itu sampai metong tuh? Iya, cuma hari ini misalnya dia bayar 100 sekian. Biasanya saya 130-an kan. Ada yang 118 juta. Pokoknya tergantung sama apa yang aku mau lakuin. Setelah berhasil, lo harus datang lagi. Ngasih lagi segitu. Itu 10 tahun lalu. Kalau sekarang beliau ini masih kesurupan, masih buka, berarti minimal dikali 3 itu. Lumayan deh ya. 500-an lumayan ya kak. Kagak di sini kita udah sama Sinta kita di LA. Di LA kita main di Amerika mulu. Nggak mau di Indonesia gitu. Tapi kata kakak kan uangnya udah uang setan dimakan jin. Iya karena dapat uang segitu juga langsung habis Bang Obi. Serina. Iya. Dalam proses penyembuhan yang paling ekstrim apa sih kak, selain berantem secara virtual juga pernah ya? Iya. Aku bilangnya virtual secara goib ya? Goib. Perkelahian goib. Iya kalau itu memang itu kan sudah kerjaan saya tiap hari. Tapi orang-orang kan passionnya maunya yang enak-enak. Passion saya kan yang kayak gini nih. Yeah. Ini memang duniaku gitu. Yeah. Kalau untuk berantem goib kayak contoh Bang Obi sakit terus saya sembuhin. Kalau itu aktif di badannya masih kayak dia masih ngerjain terus. Itu pasti ada perkelahian. Tapi kalau misalnya Bang Obi pembersihan itu nggak ada. Jadi aku lebih ringan lah ngobatinnya. Cuma berantem dengan dunia spiritual yang hitam, kita sekarang udah putih. Itu lebih capean saya putih. Kalau jadi orang putih itu gimana caranya? Yang datang kan banyak. Nah dengan permasalahan beda-beda. Dan kadang saat saya megang pasien, ternyata pasien itu memang wajar sih kalau lu dikerjain, ngerti nggak? Yeah. Lu jahat sih, jadi bikin orang sakit hati. Dan kebetulan yang nyakitin itu tadinya baik, jadi kecewa, jadi sakit hati gitu. Nah itu setelah saya pembersihan, saya pulangin, itu saya nasehatin, dirubah. Tapi penyembuhan, yang notabene orang mintanya ke saya itu cepat Bang Obi. Sebenarnya resikonya paling gede. Karena saya punya anak bayi. Maksudnya anakku masih 3,5 tahun kan. Terus ada suamiku. Suamiku yang tahu kadang aku suka mimisan, muntah darah gitu. Pasien tuh yang ngotot minta besok harus sembuh gitu. Dan sekarang yang paling susah itu malah bukan lagi nyembuhin. Kebanyakan puter giling gitu. Kayak suaminya dia diambil pelakor. Gimana teh untuk ngembaliin suaminya. Suaminya suka jajan di luar. Gimana untuk menyadarkan. Itu kan gimana caranya membolak-balikan hati manusia. Sulit. Ya. Apalagi kita bukan Tuhan, kita cuma manusia juga ngebantu. Itu 1-14 hari belum tentu selesai Bang Obi. Bayangin aku puasain 1 orang segitu. 1 orang.
Ini mereka pada minta instan ya, biayanya beda lah kalau instan. Same day, instan 3 jam, ya kan, free ongkir tuh beda COD, biayanya. COD. Emang berapa sih Kak tarifnya sekarang? Kalau sekarang nyembuhin aku gitu. pokoknya kalau untuk nyembuhin yang paling murah. Karena kalau nyembuhin dia face to face sama aku tahu memang keadaan dia ekonominya nggak cukup, nggak mampu untuk dimaharin. Aku minta benar-benar seikhlasnya. Jadi untuk apa ya bahasanya tuh nguatin aja. Oke. Gitu, najemin gitu. Oke. Tapi kalau untuk puter giling yang memang banyak apa yang aku harus kerjain, itu pun di bawah 5 juta. Aku nggak mahal. Tapi beda kalau pejabat yang datang. Kalau pejabat datang biasanya bukan aku yang ke rumahnya, bukan pejabat yang ke rumahku. Tapi kalau aku yang diundang itu ada nominalnya beda. Habis pilkada kemarin cair dong. Cair banyak di Bandung. Di Bandung tuh kodenya. Aduh, polisi lagi nih kedatangan. Deg-degan ya, Bang. Kebanyakan di Bandung, apalagi yang gagal. Loh, kok lu udah pakai dukun ria masih gagal? Maksudnya orang yang datangin aku karena gagal. Oh, karena gagal. Karena gagal. Tapi pada saat persiapan mereka mau pencalonan, kakak Kalau support? pencalonan paling banyak itu daerahnya Indramayu, Bandung, Pekalongan ada, terus Sumatera. Sumatera tuh banyak banget karena Sumatera yang lebih gahar kan. Nah itu bentengin alhamdulillah 89% dari yang aku naikin naik semua. Yang gagal ada 5 orang. Kenapa dia gagal? Dia gagal Belum karena bayar lo? Bukan. Kenapa? Udah belum udah dibilang tetap aja walaupun pakai gol lu punya serangan pajar kagak ngasih duit ya kagak bakal bisa. Nggak ada serangan pajar. Jadi dia. sebenarnya serangan ria itu ya, bentengan ria itu hanyalah nomor 3 taruhlah ya. Nomor 1 itu doa kepada Allah. Nomor 2 itu serangan fajar, ya kan? Yang ketiga itu doa istri lah, doa istri ya. Yang keempat itu dukungan anak-anak. Yang kelima baru bentengannya ria. Jadi sebenarnya ria itu nomor 5, guys. Kesekian. Yang terpenting itu doanya sama Allah ya, Kak ya. Itu mereka kalau kayak gitu-gitu nyiapin apa aja sih, Kak? Enggak sih, kalau aku nggak minta yang aneh-aneh. Tetap kalau yang sekarang kan udah putih ya. Kalau sekarang putih rananya baik-baik aja. Tapi kalau dulu mah parah. Kalau zaman aku hitam, aku butuh semuanya itu ada kambing. Kambing hitam? Kambing hitam. Dan itu nanti Bang Obi, lawannya mereka kalau nggak sakit, tumbang mati. Gagal gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang enggak. Berarti serangan fajar yang di film-film itu antara misalkan amit-amit pilkada ini dengan si ini, calon A Nah, dengan bener. B, itu perang-perangan santet subuhnya tuh ada beneran? Iya lah, saya bikin gini, Bang Obi sehat. Dia cuma bilang gini, dia pendukungnya banyak karena orangnya royal gini segala macam. Udah down tuh dia. Karena dia orang baru dan tahu dia itu culas. Hari itu juga stroke, udah langsung. Ya gimana nggak bisa naik? Udah nggak bisa. Dan sembuhnya mau tahu Bang Obi, setelah masa jabatan selesai dia sembuh. Waduh, langsung di Google sama netizen nih. Kakak mah deg-degan lagi gua. Ini konten perlu deg-degan dari detik pertama sampai episode ini gua gak ngerti lagi. Tunggu, berarti itu beneran ya Kak ya? Ya. Udahlah gak usah ikutan politik lah daripada diserang orang. Cuman bisa juga sih gue ikutan politik. Ada karya. Tapi kan beliau udah gak ngebentengin lagi. Kalau sekarang saya maunya gini, kalau sampean gak amanah matinya di tangan sampean sendiri ya, saya ngomong gitu. Ya teh saya cuma pengen gini-gini, pokoknya kalau gak amanah resiko ada di sampean. Karena ini uang panas, uang basah, saya gituin. Iya. Saya pun minta maharnya cukup kayak misal saya ke Bandung, ya udah lo biayain anak buah gua ada 6 orang. Tol, bensin, makan, penginapan, dah mahar ke saya tetap kayak 5 juta doang gitu. Terus kayak jual beli tanah, saya juga nggak minta bagian. Ya udah saya ngerjain pas puasanya, ngademin rumah. Kayak misalnya 5 juta udah selesai. Saya nggak minta yang bagian lain-lain. Kalaupun mereka jadi, ya sampai punya otak aja lah gitu. Ya minimal Dior, LV, gitu kan Kak ya? Yang penting kecil aja kan saya. Anak saya harus pakainya yang branded semuanya. Atas ke bawah. Ini aja sih ya, kalau misalkan benar-benar enggak gitu ya. Misalkan ada kecelakaan apa gitu, pesawat apa misalkan. Banyak yang bilang, wah itu kayaknya buat tumbal ini. Itu benar nggak sih Kak, kayak gitu-gitu? Ada yang benar tumbal, ada yang memang kesalahan teknis. Tapi kalau beberapa kecelakaan yang saya lihat, memang ada yang tumbal jalanan, ada tumbal yang memang lewatin tempat sekitar yang memang angker lah gitu, punya filosofinya angker. Terus beberapa kebanyakan hampir 70% itu karena kesalahan teknis. Kalau di udara, kalau di darat kebanyakan ya kesalahan juga, tumbal juga, permintaan. Dah kalau darat mah parah. Tapi setelah Kakak putih, teman-teman di belakang Kakak tetap ikut? Apa kabur atau gimana? Kalau untuk anak buah saya kan, Anak buah nih ya? Anak buah saya 2 mati di tempat.
saya kan punya 5 anak buah, sama saya 6 kan. 2 mati di tempat, yang 1 kabur, yang 2 ini tobat. Tapi nggak minta diekspos. Kalau yang goib? Kalau goib semua ngikut. Ngikut? Ikutan putih? Gini, goib itu hitam, putih itu tergantung kita. Gitu aja. Karena dasarnya bukan manusia yang disetir sama setan. Setan itu harus disetir sama manusia. Karena kita. Manusia itu paling sempurna. Yang merasa indigol, tulis komentar di bawah, lu lihat apa di belakang karya. Kalau sampai bisa nembusin yang satu punya saya jago. Tuh. Karena yang lainnya itu pasti colongan dari pasien yang nggak penting. Oh, ada satu ya, yang memang bawaan kakak. Itu bawaan saya yang sampai orang ngelukisin saya cuma ketawa doang. Kenapa harus ngelukisin punya pasien saya? Oh, gitu. Itu punya pasien yang bawaan kakak sendiri beda ya? Beda, karena itu. Lu kagak capek kak yang dari pasien lu ambil lu keikut lu juga? Saya lebih baik main dengan setan dibanding manusia yang kayak setan. Sama lagi. Karena capek banget kalau temenan sama manusia yang kayak setan. Kita udah sakit hati, marah-marah malah jadi tersangka. Ya udah sebut nama. Gitu. Udah jangan. Tuh, kan dia nggak mau sih, saya mau aja. Sekarang gini deh, yang terdekat ini kita ngomongin soal teman-teman artis lah ya. Yang terdekat ini, yang baru-baru ini mungkin kakak bisa lihat di sosial media atau di TV gitu ya. Kakak melihat banyak nggak sih suami-suami yang selingkuh nih? Yang kan sekarang kasus selingkuh banyak, enggak hanya selebgram atau apa. Itu juga keterlibatan dukun juga banyak di situ. Iya, soalnya ani-ani sekarang. Ani-ani sekarang itu. Pegangannya oke. Ngerasa dia ngerasa diri sih, tahu diri lah. Ngerasa dirinya dia nggak begitu cantik dan tidak begitu menawan, akhirnya dia pakai itu. Karena susuk yang paling bagus itu bukan susuk di muka Bang Robi, susuk di vagina. Karena kalau laki-laki sudah main dengan perempuan yang susuknya di vagina, jangan harap bisa pulang. Udah itu aja. Tunggu. Berarti dukunnya megang-megang. Ya iyalah Bang, kan susuknya di vagina. Dukunnya cakep apa enggak? Atau gimana? Ya mana saya tahu. Enggak, sekarang dukun artis kan paling nggak banyak, Kak. Kakak pasti tahu lah. Ya tapi tetap aja kalau di muka tuh B aja bagi saya. Di muka B aja. Kan proses susuk itu dimasuk-masukin kan. Ini pasti ratednya 24R ini ya. Berarti tuh vaginanya dipegang-pegangin dukun. Iya, gitu? Karena banyak banget kayak pasienku gini. Menarik ya? Suamiku udah dikerjain ke banyak orang teh. Itu susah banget gitu. Kenapa nggak berhasil? Nah, suaminya kabur nih sama ani-ani ya kan. Saya lihat cek semuanya. Ya wajar, gue juga bingung. Gue juga susah. 1, udah diairin tiap hari, dikasih makan, dikasih minum. Kedua yang paling dahsyat itu, si perempuan itu pakai di vagina. Udah. Kita bisa ngomong apa? Diairin, karena tinggal bareng, diminumin lah. Sama seperti kasus yang sekarang lagi viral. Itu dikasih minum terus-terusan. Jadi minum masuknya dari makanan. minum. Jadi biar apa yang dia dengar, apa yang dia serap, hanya kepada satu orang ini doang. Bahkan sang ibu pun dilupakan ya Kak ya. Nggak akan pernah didengar siapapun. Tapi bisa ya Kak, dibantu. Aku jujur, aku tuh kalau ngelihat kasus ini aku sedih sebenarnya Kak. Kalau ditanya Bang Obi nanya, bisa ya? Bahkan satu Indonesia udah tahu kasusku dengan ibuku. Okay. Aku bermain ilmu hitam itu bukan karena dibully aja sama teman-teman. Tapi satu target aku itu aku membunuh mamaku. Karena mamaku itu dulu suka banget selingkuh sama orang. Jadi aku sama mamaku sama kayak aku sama ada perdebatan. Cuma bedanya itu tidak ada pernah punya salah sama anak. Maksudnya mengurus anak dengan baik. Kalau saat dulu aku diusir sama mamaku sama papaku. Karena mamaku punya laki-laki lain gitu kan. Itu aja aku bisa lepasin itu. Jadi bagi aku bisa banget. Gitu. Bukan aku mau campur tangan. Bagi aku seorang ibu keras sama anak. Kerasnya wajar lah. Itu masih wajar banget. Wajar lah. Zaman aku kecil dulu, aduh, aku ditabrak motor. Nih Opung nonton. Aku ditabrak motor, Kak. Bukan orang motornya yang dimarahin sama Opung. Gua ditampar sama mama gua. Gua yang ditampar sama mama gua. Yang namanya penggaris, dikasih semut merah, apa segala macam. Kekerasan fisik itu udah biasa di generasi kita gitu loh. Ini namanya bentuk cinta loh, Kak. Bentuk cinta itu beda-beda nggak sih? Nah, bener. Oke, by the way, Kak. Ini kalau ngomongin soal jalan pintas gitu ya. Pernah nggak sih ada yang ilmunya tuh kembali ke orang yang ngirim? Mental sendiri atau kembali ke kakak? Kalau untuk ke saya, sekali doang akhirnya saya tobat. Tapi kalau ke pasien saya atau klien saya sering. Apa yang terjadi, Kak? Jadi tiba-tiba suaminya misalnya yang kena nih, istrinya datang. Kenapa kemarin kok ngerjain si Anu sakit, nggak bisa jalan, sekarang suami saya nggak bisa jalan, saya cuma ketawa doang.
Ya kan konsekuensi udah. Dia mau marah-marah malah pulang dari situ. Dia tahu itu akan terjadi ya. Dari awal memang harus kita ngomongin, ada konsekuensinya. Karya pertanyaan terakhir dari abang, kakak itu kalau diminta ngeramal bersedia nggak sih? Kalau ngeramal nggak. Kalau ditanya kenapa saya nggak mau ngeramal, nanti saya dibilang serakah, semuanya bisa. Jadi biarlah yang ngeramal, bagian yang meramal, saya pengobatan aja, nggak mau yang lain. Oke. Tapi kalau ngusir setan bersedia? Misalkan di rumah siapa atau di tempat usahanya. Tuh. Nah sekarang gini, aku akan kasih spill ke teman-teman yang punya usaha, yang katanya kenapa ya Bang Robi kok sampai sekarang usaha gue tuh sepi, orang kalau lewat kayak kuburan, kelihatannya kusam nih, padahal gue tuh udah megah banget. Aku akan minta Karya untuk spill ke kalian, teman-teman yang punya usaha, ciri-ciri tempat yang dikerjain sama rekan kalian sendiri atau teman kalian sendiri. Kak, ciri-cirinya gimana Kak? Kalau untuk ciri-ciri tempat usaha ya, kalau tempat usaha itu paling gampang diciriin sama si korban. Kayak contoh dia buka tapi orang telepon dia atau ngubungin dia nggak buka-buka. Terus dilihat tempatnya itu kok nggak jualan ya, padahal jualan. Terus yang ketiga, hawa di dalamnya nih, orang tuh kalau ngelihat dia kayak nggak ada ketertarikan. Dari rumah kita pengen beli di tempatnya dia, tapi nyampe depan dia cuma nengok doang terus kita malah meleset ke yang lain. Karena apa? Pageran di depan rumahnya itu sudah ditutup sama alang-alang. Jadi di mata kita itu tutup. Memang dikerjain pakai air, cukup pakai air dan tanah kuburan sama tape. Dilempar tape? Tape. Ada tape ragi. Baru tahu abang. Nanti abang aku ajarin. Nggak mau gue. Nggak mau, jangan. Kalau pakai penglaris itu udah wajar ya Kak? Kalau penglaris itu macamnya juga beda. Ada lagi. Aku bisa makan di tempat restoran yang pakai penglaris. Kalau dia pakai penglarisnya cuma bikin orang itu tertarik ke sana. Ngerti Bang Obi? Tapi kalau penglarisnya dia bikin ada tumbalnya, mau itu hewan, mau itu manusia jadi tumbal karyawannya, aku nggak akan mau makan di sana. Banyak di Jakarta. Banyak banget. Bahkan merek yang terkenal banget, Om Vicky tahu banget karena saya pulang dari sana, saya nggak enak karena ada salah satu temanku ngajak makannya di situ. Terus ya udah mau nggak mau aku makan, tapi setelah itu makan aku keluar lagi malah aku yang kayak orang gila. Muntah terus ngomong sama Vicky, gua nggak mau di situ, Vicky itu ada. Dan itu nyawa karyawannya. Karyawannya. Itu yang paling aku nggak suka. Kalau lu mau kaya jangan karyawan, lu aja mati. Gitu. Jahat banget. Kak tambah 3 menit lagi boleh? 10 menit juga nggak apa-apa Bang Obi. Ini karena kan kakak nggak mau minta, aku kan tadinya minta kakak ngeramal soal yang Mega Trust itu, tapi udah aku omit, aku hilangkan. Oh kalau itu bukan ramalan, kalau Mega Trust pandangan. Beneran akan? Ya kalau Mega Trust itu, aku sudah ada pembahasan Mega Trust itu pasti ada. Karena yang namanya lempengan itu kan akan jalan terus. Dunia kita kan semakin tua, apalagi kemarin ada sowan aku ke keraton di Yogyakarta, kita bahas ini. Setiap hari itu orang di pegunungan Merapi ngerasain yang namanya wedus gembel. Terus orang yang di pesisir pantai ngerasain itu yang namanya ombak besar, banjir rob, itu udah biasa. Kenapa ada Mega Trust? Keadaannya makin tinggi. Permainan adat yang makin tinggi, permainan alam yang makin tinggi. Jadi ada beberapa kisi-kisi yang lempengan itu akan jalan terus. Yang dilihat berapa dekade, yang memang waktunya dia bangun tidur. Itu akan terjadi di malam hari atau di mau OTW pagi. Kalau ditanya kenapa sih di senja mau malam, terus malam ke pagi. Kenapa waktunya di saat orang lagi tidur. Karena bumi itu bergeraknya di jam segitu. Dan kapan itu tibanya, saya lihat pergerakan pertama ada di November 2024 ini. Terus pergerakan keduanya itu ada di 2025. Untuk apa gunanya? Kita ngasih tahu obat, rapi-rapi, bersih-bersih. Lalu malah mau liburan. Kan liburannya ke Bali. Ngobatin orang guys. Ngobatin Kak? Ngobatin. Ya. Diundang. Sekali jalan-jalan gak apa-apa kalau mau hobi. Gak apa-apa. Jadi Mega Trust akan terjadi. Itu sama aja kayak gempa bumi biasa. Biasa? Biasa. Kan BMKG bilang 8, sekian. Itu akan terjadi biasa kalau kita memang udah mempersiapkan. Ya Allahu Akbar. Karena kematian kita gak perlu nunggu Mega Trust, Bang sekarang Obi. juga bisa, detik ini juga bisa. Mau Bang Obi duluan, mau Ria duluan. Kita pulang dari sini, wallahu alam. Tuhan sudah menentukan takdirnya. Jadi terima aja kita. Aku sambil minta rujak ini dong, boleh gak sih makan? Karena aku mau nanya satu hal. Dari tadi gue... tapi teman-teman jujur ya, aku di sebelah Karya ini
nggak ada satupun rasa kayak aku kepanasan atau mual gitu-gitu loh. Kayak beliau emang bener-bener ini banget loh. Kakak, ini tim aku lagi ngidam banget nih. Nggak, ini sebenarnya kita podcast apa sih? Ada rujak lah, ada Nggak apa-apa, minuman. santai aja. Ini nggak ada penglaris ya kan ini. Kak, terakhir pertanyaan terakhir, beneran terakhir. Kultus setan tuh di Indonesia banyak? Banyak. Belum gigit gue padahal. Sampai numbalin orang banyak. Iya, banyak. Ceritain dong, Mbak. Yang kakak tahu. Sambil ngerujak. Kalau ini kan santai nih. Soal kultus setan santai. Aku tanya sama Bang Obi dulu. Hadir. Apa yang Bang Obi tahu? Yang di sini. Bang Obi dulu. Yang aku tahu ya. Ya. Yang aku tahu ini metodenya sama seperti yang ada di luaran. Yang aku tahu adalah jika ada keluarga terlilit hutang, anaknya bisa ditukar dengan dilunasin utangnya dan anaknya dijadiin tumbal. Itu yang aku tahu. Aku mau konfirmasi, betul apa enggak? Banyak cara Bang Obi. Karena mereka itu mempersempit kata dengan bahasa mereka. Ya ini kita kan ibadah dan mempercayai Tuhannya dia. Yang agungnya dia, tuannya dia. Sebenarnya mereka pakai caranya sama, ilmu hitam juga. Sama kayak orang nyantet. Tapi mereka mau keren aja kayak ala-ala sekte. Paham? Kayak Illuminati. Iya. Sebenarnya kalau Illuminati yang sesungguhnya ada di luar negeri, itu kan memang mereka semua orang yang di sana kebanyakan ya dominannya itu ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya. Tapi mereka mau bahagia. Ya. Nah, orang yang nggak ada iman kan pasti masuk deh tuh ke iblis ya kan, langsung masuk ke jalur sana. Kalau di sini dia tahu perkara Tuhan kayak gimana, dia tahu kehidupan kayak gimana, tapi dia mau gaya hedon, cuma nggak punya duit, akhirnya dia masuk ke sekte. Dan kebanyakan di sini minta perlindungan, minta keuangan, minta kejayaan. Kenapa larinya ke sekte? Karena sekte bisa duduk manis dengan cantik, gayanya keren, tapi semua pemujaan setan dan penumbalannya lebih kuat. Indonesia ini lebih banyak, 85% itu apa? Sekte. Sekte yang alirannya sebenarnya kita bisa lihat tanpa kita cari tahu di mana itu gampang banget. Artis banyak ya, Kak? Banyak lah. Banyak. Orang pesohor banyak. Banyak. Makanya saya hampir gak laku sebenarnya gara-gara sekte. Kenapa? Sekte itu instan banget dan gayanya dia keren. Kalau kita kan memang saat saya zamannya ilmu hitam itu Bang, ada beberapa ritual yang harus mereka lakuin, tapi mereka di hutan lagi, di ini gitu loh. Nah kalau di sekte kan enggak, nyewa apartemen selesai, nyewa rumah mewah selesai. Oh berarti kalau ada yang mendadak flexing perlu dicurigai? Iya dong. Sekarang apalagi zaman-zamannya money laundry itu bullshit. Kebanyakan mereka dapat duit itu memang dari gaya kayak gitu. Kalau saya bongkar semuanya saya nggak punya teman Bang Obi. Ya, sudah. Karya, terima kasih banyak. Aku yang terima kasih Bang Obi. 3 pesan buat pemirsa biar terhindar dari santet apa aja? Yang pertama, tidak overthinking. Yang kedua, ibadahnya dinaikin lagi. Yang ketiga, tenang. Karena kalau udah overthinkingnya dikurangin, ibadahnya dinaikin, kita tenang hidupnya. Oke guys. Kamu kalau misalkan punya permasalahan dengan diri kamu, dengan ilmu goib, atau mungkin juga kamu usahanya lagi dibuat nggak enak sama teman kamu sendiri, atau keluarga kamu sendiri bahkan, atau mungkin rezeki kamu kayak ngerasa dibuat seret, kayak ngerasa begitu ya. Ada Karya, ini Instagramnya, ini nomor WhatsApp papinya, ya ini nomor suaminya, gitu kan Kak? Nggak, Om Nomor Vicky siapa? lah Om Vicky aja. manajerku. Nomor Om Vicky juga nih aku kasih di sini, nanti dikasih ya tim. Nomor Om Vicky yang pengen konsultasi sama Karya. Tadi beliau sudah taubat dengan rate dengan harga yang ratusan juta ya, karena beliau sekarang insya Allah dengan nawaitunya yang baik mau bantuin kalian yang punya masalah. Mungkin selama ini kalau di podcast orang lain nggak dicantumin nomor Om Vicky. Enggak. Ini kita cantumin kalau bisa dari episode 1 dari detik awal sampai akhir nomornya Om Vicky. Ada terus. Jadi kalau polisi nyari nomor Om Vicky. Bukan nomor Star Hits atau Bang Robi. Oke, tadi kita ada di detik keberapa kalau Bang Robi ngebahas aku itu pernah jadi korban, sesungguhnya korban santet, nggak hanya 1-2 orang sahabat yang mengerti ilmu seperti ini, bahkan sampai ketika ketemu Karya, impression, cara beliau melihat aku tuh pun agak berbeda dan beliau langsung bukan menebak ya, bilang bahwa aku sempat sakit ya, dibuat begini-gini dan itu semuanya benar. Jadi di podcastnya Kak Ria, Bang Robi akan minta tolong bantu dibersihkan semuanya, khawatirnya ada yang masih tersisa, dan khawatirnya masih bisa diremote dari jauh.
Karena hal seperti ini kan pakai remote ya. Benar. Dukunnya ini pakai remote. Benar. Dari jauh. Siapa tahu nanti suatu hari kalau misalkan Bang Robi sukses, terus orang ini nggak suka, diaktifin lagi, di-on-in lagi remote-nya kayak ngonin AC gitu. Aku khawatir seperti itu, jadi sebaiknya aku minta Karya ngedoain aku. Nah, prosesnya seperti apa? Tungguin di podcastnya Karya ya. Makasih banyak Karya. Terima kasih. Aku deg-degan pengen disembuhin Karya. Bismillah guys, bismillah. Let's go, let's go.